wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Guru Indonesia. Yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja, perkenalkan saya Marsiani Paibangan Eskom, mahasiswa dan peserta PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 Universitas Musamus Merauke, bidang studi informatika, nomor induk mahasiswa 2024904456. Saat ini saya bertugas sebagai pendidik di SMKS YPK Bethlehem Kerom dengan alamat Jalan Cempaka, Kampung Sanggaria, Kecamatan Arsa Barat, Kabupaten Kerom, Provinsi Papua. Ini adalah kartu identitas sebagai bukti keabsahan data diri saya. Video ini merupakan dokumentasi pembelajaran saya. Semoga bermanfaat dan menginspirasi bagi kita semua. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Pagi, Bu. Oke, sebelum kita belajar, kita perhatikan dulu kelasnya. Kira-kira mungkin ada sampah yang berserakan di laci-laci, tolong diambil dulu di sini di buang tempat sampah. Ya, diambil dipungut sampahnya, toh? Oke. Sudah? Bersih kelasnya. Oke, ketua kelas, Bu Guru minta bantuannya untuk memimpin kita di dalam doa. Mari sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita bersatu dalam doa masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Siap, gerak. Beri salam kepada guru-guru. Selamat pagi, silahkan duduk. Oke, anak-anak, sebelum kita masuk dalam materi kita di hari ini, absen terlebih dahulu ya. Yang hadir angkat tangan ya. Septi hadir? Sarah? Hadir, Bu. Dan Angel? Hadir, Bu. Oke. Ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama itu ada tentang mengidentifikasi contoh penerapan digitalisasi budaya Indonesia dalam berbagai bidang. Oke anak-anak, Bu Guru minta semuanya bangkit berdiri. Tarik nafasnya dalam-dalam. Keluarkan lewat mulut. Sekali lagi, tarik nafasnya. Keluarkan dari mulut. Oke, silahkan duduk.
Ini tinggal kamu share ini toh, ini tulis kamu toh, ambil ini toh. Tinggal kamu tulis ini sampai sini toh. Ya, bisa melalui buku juga bisa kamu cari toh. Buatlah ciri-ciri konten negatif dan cara menyiapkan informasi yang menyesatkan. Bisa kalian lihat dari buku, bisa kalian lihat dari YouTube atau mungkin dari internet. Bagaimana cara melihat atau membuat daftar ciri-ciri konten negatif dan cara menyaring informasi yang berupa berita hoax. Begitu? Sudah paham? Oke, boleh. Ya, ini adalah sebuah konten berupa contoh yang bisa kalian modifikasi. Ini adalah jenis-jenis tarian tradisional. Bagaimana caranya kalian membuat poster? Contohnya dari kelompok yang ini ya, kelompok
sekaligus menjelaskan bagaimana cara memperkenalkannya ke daerah lain dan ke dunia lewat media sosial. Di sini kita punya contoh 5 makanan khas Indonesia. Yang pertama ada pempek, salah satu makanan khas Indonesia yang berasal dari adonan tepung yang berasal dari Provinsi Palembang. Kemudian yang kedua ada sate, salah satu makanan khas Indonesia yang berasal dari daging, berasal dari Provinsi Madura. Dan kemudian yang ketiga ada nasi goreng, salah satu makanan khas Indonesia yang terbuat dari nasi yang digoreng, berasal dari Provinsi Aceh. Kemudian yang keempat ada nasi kuning, salah satu makanan khas Indonesia yang sangat lezat, berasal dari Provinsi Makassar. Kemudian yang kelima ada bakso Malang, salah satu makanan khas Indonesia yang berasal dari daging yang digiling, berasal dari Malang. Kemudian teman saya akan mempresentasikan bagaimana caranya memperkenalkan kuliner ini ke dunia dan daerah lain lewat media sosial. Silakan. Baik. Yang pertama nama saya adalah Sestian Sapitra. Saya di sini ingin memperkenalkan agar kuliner khas Indonesia bisa dikenal lebih luas. Kita bisa menggunakan media sosial. Caranya yang pertama yaitu membuat konten yang menarik. Berikut, buat video masak atau review makanan khas daerah. Upload di platform populer seperti TikTok, Instagram, Facebook, dan YouTube, dan yang lain-lain. Dan menggunakan fitur seperti Reel atau Short agar mudah viral. Demikian hasil diskusi presentasi kami. Mungkin dari kelompok lain ada yang ingin bertanya, di waktu dipersilakan. Iya, ada yang ingin bertanya? Oke, ada yang mau bertanya? Silakan. Ini saya ingin bertanya, bagaimana kita memperkenalkan makanan khas Indonesia di akun media sosial jika pengikut atau follower kita ada sedikit? Oke, baik. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Kita dapat menggunakan hashtag di akun media sosial kita, atau kita juga dapat mempromosikan dengan menjual secara online, contohnya kue kering khas Indonesia seperti rengginang, kue toraja, dan lain-lain. Sekian itu dari saya. Ada lagi yang ingin bertanya? Siapa yang mau bertanya, Mama? Ya. Oke. Sekian dari kita, terima kasih atas waktunya. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Ya, begitu tadi hasil dari presentasi anak-anak sekalian. Kesimpulannya, tadi bagaimana cara melestarikan batik itu kita bisa menggunakan
selesai. Ya semua. Lalu